Menang untungnya dia. Oh benar. Karena dia bisa berubah motor gigi jadi becik. Ganti talk episode kedua. Karena kita belum terkenal, kita kenalan dulu. Diulangi lagi dong dari kamu deh. Halo, saya Albob. Saya Arga Moja. Dan saya Dion Mujo. Oke. Ini kita baru dikagetkan sama itu ya, sama Pratama Arhan ya. Yoi. Ya. Bek kiri timnas dan juga PSIS ya. Yang akhirnya berlabuh di klub divisi 2 Tokyo Verdy ya. Tokyo Verdy. Verdy Hasan kalau nggak salah. Bukan yang gitu. Salah satu rekornya adalah Tokyo Verdy saat ini mempunyai follower Instagram terbesar kedua di Jepang. Setelah Visel, Kobe. Iya, setelah B ya. Gokil. Nah, itu divisi 2 loh. Divisi 2 bukan. Dan aku juga habis Pratama Arhan transfer itu aku juga jadi follow sih. Kayak dulu kita follow Gedang ya. Oh, Lesia, aku follow Lesia Gedang walaupun nggak ngerti bahasanya. Iya. Lesia Gedang sekarang itu. Kira-kira si Arhan ini cocok gak sih main di Jepang nih? Kalau aku ya, kalau masih sesama Asia ya, apalagi dia divisi 2, mungkin rasanya masih kayak nggak terlalu jauh beda. Oh gitu. Dengan apa namanya, iklim sepak bola di Indonesia lah. Cuma di sana mungkin Lebih dingin ya? Lebih Lebih dingin. juga pasti kan tekanan main di luar negeri kan beda lah, Terus, mempengaruhi Pratama. Kayaknya agak susah dia kalau mau nyari wifi kan, apa passwordnya huruf Huruf kanji kan dia bingung dia kayaknya. Berarti dia harus beli HP Docomo. Iya. Docomo dia. Tapi Verdy ini tim besar juga pada tahun 90-an. Tahun 90-an. Dia sempat Punya sejarah lah ya. Sempat merajalela juga di G1, di klub liga utamanya Jepang. Cuma emang sekarang ya. Cuma memang sekarang relegasi. Cuma memang kalau main di Liga 2 kemungkinan dia jadi starter kan lebih gede. Iya. Daripada dia di Liga 1-nya. Dan kemungkinan tahun depan dibeli Arsenal kayaknya itu Pratama Arhan. Arsenal Thailand. Aduh. Ngomong-ngomong soal Jepang nih pas banget nih. Gimana kalau kita ngebahas Everton? Oh, tak kira Pokemon. Pokemon loh Jepang itu, kenapa Everton? Ini kan si Everton ini klubnya Lampard kan baru-baru ini kan. Yes. Ya sempat walaupun menang 2 kali kalah sekali tapi kemarin sempat menyindir MU ketika dia walaupun Donny van de Beek itu tidak ngegolin tapi di Instagramnya yang jadi posternya adalah Donny van de Beek. Iya. Di saat MU seri lawan Burnley waktu itu. Tak kira dia yang ngegolin loh. Iya, ternyata dia gak ngegolin. Iya. Oh, Buat sindir MU doang. Ganteng doang kan. Iya, soalnya MU kan seri lawan Burnley sebelum dia Sebelum menghancurkan Brighton dengan skor 2-0 itu loh. Dan itu MU menang 4-0 itu 2-0 itu lebih beritanya lebih gede daripada PSG ngalahin Madrid. Daripada gagalnya penaltinya Lionel Messi ya. Dan itu kayak pertandingan sebenarnya itu adalah MU bukan Liga Champions. Bukan. tapi Brighton lawan. Mungkin Iya. wartawan tuh nggak ada yang Gak ada. Semua tuh terfokus MU di situ. Bahkan Presiden FIFA-nya nonton itu. MU. UEFA juga nonton MU daripada nonton UCL Karena gitu. itu big match. Iya, bahkan orang-orang yang di stadion Paris itu pada lihat HP streaming MU saking itu. Nah, Messi itu nendang nggak masuk. Kenapa? Nonton MU. Si Everton juga kan kita kayak kemunculan pemain baru nih. Dele Alli. Yang mulai naik lagi gitu kan. Yeah. Dele Alli sempat umpannya itu kan juga oke tuh kemarin tuh dia kayak Pas lawan Leeds United. ya. Padahal dia sempat performanya turun waktu di Tottenham Spurs. Sangat turun ya. Kalau misalnya Dan dia nggak masuk timnas Inggris juga. Nggak masuk. Euro nggak dibawa waktu Euro. Dan dia mau dinaturalisasi kayaknya ke Indonesia. Sama Kamboja. Padahal namanya Ali harusnya Arab dong. Iya. Sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan ngomongin orang-orang yang seperti Dele Alli itu. Apa tuh? Dari Gimbal. apa? Wow. Oh, bukan. Dari naga jadi cacing. cacing.
Jadi Balik dong malah. apa? Malah jadi turun. Perumpamaannya harus Turun. cacing jadi naga. Harusnya kan Kebalik cacing ini. jadi naga nih, ini naga jadi cacing. Abis itu jadi Naga kodok lagi. mungkin. Loh, kayak Dele gitu. Ali tuh Oh iya. kan jadi naga Menuju lagi. naga. Jadi cacing mungkin jadi cacingnya agak gede dikit lah. Kalau enggak kobra sembur. Emang kenapa apa lucunya? Kobra sembur. Itu spesies apa kobra sembur? Loh, kobra kan jembur. Oke nih, Dele Ali menurut pengamatan, soalnya yang suka ngeliatin Dele Ali tuh Dion terus dia. Ini apa masalahnya? Aku suka nih sama Oh, iya, apa iya, namanya iya. pemain ini nih. Terus aku sempat nonton film judulnya All Dele or Ali. Nothing. Anu Ali, my name Ali. Ada itu filmnya. Ali. Itu Cobra Muhammad sembur. Ali. Oh iya iya. Itu Muhammad Ali. Oke. Oh iya, bener. Coba. Jadi ini film dokumenter yang dikeluarin sama Prime Video, judulnya All or Nothing, Tottenham Hotspur. Jadi ini ngebahas waktu Jose datang pas transfer musim dingin kan. Oke. Sempat terus si naratornya tuh ngomong. Jose Mourinho ya. Heeh. Si naratornya tuh ngomong, pemain yang emang di umur 22 sampai 23 tahun tuh dia akan menemukan persimpangan. 22 dan 23 Ya, tahun. antara umur segitu katanya dia akan menemukan persimpangan. Jadi kalau misalnya dia kiri dia jago banget, kalau dia kiri bisa jadi nggak jago, bisa kanan bisa jadi jago banget. Oh, gitu. Nah, dan si itu lagi ngebahas Dele Ali nih. Dele Ali. Udah dari MK Dons. Terus abis itu selama dia di MK Dons dari umur 15 tahun dia selalu timnas. Tetek sampai akhirnya tahu-tahu 2014 Euro ya? Euro. Iya. Dia nggak kepanggil timnas, terus juga di film itu udah dibicarain gimana performanya turun. Tapi menurutmu Ali emang gimana, Bob? Kalau menurut kamu Ali emang Ali ya kalau aku sih bagus di PS-an doang dia. Ya kan? Kalau di liga itu memang ya begitu seperti yang Mas Dion katakan tadi, dia performanya turun. Tapi sebenarnya ya lagi-lagi kalau pemain-pemain kayak gitu tuh kadang kalau dikasih kepercayaan yang misalnya jadi starter terus nih 3 kali, biasanya dia ada bagusnya nih, ada muncul lagi tuh bagus-bagusnya. Cuma ya gitulah, harus kayak judi sih pelatih. mungkin itu. media juga berpengaruh kali ya. Mungkin. Maksudnya pressure dari media atau diulukan media gitu. Iya. Dia the next-nya kan sering banget tuh the next siapa gitu. Dan itu berpengaruh untuk karir pemain tersebut di usia rentan itu, Yes. 22 23. Ah. Nah, kalau aku sih lebih lihat banyak pemain-pemain yang akhirnya jadi goblok ini di Arsenal malahan. Contohnya lah yang juga dilulukan sebagai salah satu gelandang masa depan Inggris, Jack Wilshere. Oh ini gelandang juga ya. Iya, dia sempat menjadi pemain termuda di tim utamanya Arsenal loh. Ketika berusia 16 tahun, 256 hari. Saat itu bahkan si pelatih ini, Arsene Wenger ini, dia ngomong kalau si Wilshere ini punya talenta kayak pemain Spanyol dengan hati Inggris. Waduh, ini nggak ngerti. Maksudnya apa ya? Pemain Spanyol tapi dengan hati Inggris itu ya maklum lah, pelatih klub mediocre kan sukanya ngomong-ngomong doang kan dia Iya, kan. iya, betul, Tapi hasilnya kan nggak ada gitu ya. Dia cuma bisa ngomong-ngomong doang. Nah, Tapi perumpamannya menarik sih. ya walaupun kita nggak ngerti gitu loh hati Inggris. Mungkin Wenger juga nggak ngerti dia ngomong apa. Iya. Padahal dia orang Prancis kan ya. Iya, orang Prancis ngomongin orang Inggris, kalau orang Inggrisnya itu memiliki talenta Spanyol berarti Inggris. Di bulan Novembernya bahkan Wilshere menjadi pemain kelima yang berumur 16 tahun yang bermain di Liga Champion, bro. 16 tahun main di Liga Champion. Kita 16 tahun masih SMA apa SMP gitu ya. Dia udah main di Liga Champion. 16 tahun ngapain Itu ya? Jack Wilshere. Bikin Nah, SIM kita. Bahkan Masih- sepak terjang Wilshere itu dilirik sama Fabio Capello saat itu menjadi pelatih timnasnya Inggris gitu kan. Wah, ini oke juga nih ya. Wonderkid, Tapi wonderkid. musuhnya pemain adalah cedera. Iya. Ankle Yeah. yang biasa katanya sampai lama, dan dia di 2012 ngelewatin kesempatan itu. Dan di umur 23 tahun Wilshere juga operasi yang membuat dia absen di seluruh musim 2015-2016. Sempat gabung sama Bournemouth tapi cedera lagi. Yeah. Dan sekarang nggak punya klub, jualan cilok dia kayaknya di perempatan Inggris. Ganteng banget berarti yang jual cilok. Apa? Ganteng banget berarti. Wilshere ini ganteng soalnya dia. Kabar-kabar dia juga jadi ini manusia silver dia Oh. di Inggris. Di
Di salah satu perempatan London dia jadi manusia silver juga. Yang aku denger dia juga nge-cover lagunya Triswan. Nah, Arsenal lagi nih ya. Kau ada Arsenal lagi nih. Theo Walcott. Oh iya. Nah, ini dikasih nomor 14 sama si Wenger karena diprediksi the next Thierry Henry saat itu. Dan memang dia sempat bikin sensasional itu ngelewatin 6 pemain Liverpool waktu Champions main di Anfield ya saat itu ya. Dan dia 5 bulan berikutnya nggak sampai setengah tahun dia bikin hat-trick malahan di kualifikasi Piala Dunia melawan Kroasia. Semua itu dilakukan waktu umurnya masih 19 tahun. Dan ngebuat dia jadi pemain Inggris termuda yang bikin hat-trick. Nah, lagi-lagi pada usia 23, pemain ini mengalami kemunduran. Di musim 2012 dan 2013 dia cuma mengoleksi tampil 18 kali dan cuma dapat 6 gol. Padahal nih musim sebelumnya itu dia ngemas 21 gol dalam 43 penampilan. Bahkan di 2014 dia juga cedera waktu lawan Spurs. Dan brengseknya nih orang waktu ditandu keluar tuh dia bikin hand gesture 2-0 gitu kan dia kan yang sempat jadi viral itu dia kayak gini kalau nggak salah. Ini kan lawan Spurs ya? Iya lawan Spurs. Nah itu dilemparin tuh sama fansnya Spurs tuh. Pokoknya itu kalau kita googling Walcott gestur Spurs pasti keluar itu dia lagi ngeliat agak bangun gitu. Nah sekarang dari situ dia ke Everton gitu. Sempat ke Everton kan dia Walcott ya. Betul. Tetap nggak bersinar juga dan sekarang dia di Southampton. Dan kemungkinan tahun depan dia di Toko Verdi juga dia main. 3-2. Gantiin Arhan. Kan Arhan kan ke MU tadi. Ke Arsenal. Tapi ini apa ya? Walcott tuh memang bagus tuh dulu tuh main di Arsenal. Banget, dan banget. dan Iya. juga dia kalau di PSan juga bagus juga sih. Iya. Memang rata-rata pemain kayak gitu di PSan-nya bagus ya. Bagus. Tapi ya itu kalau aku bilang sih rentan cedera doang sih. Dia Iya, bagus kencang tuh pemain itu tuh. Dan pemain Arsenal ada yang kayak gitu juga namanya Ramsey. Ramsey juga dia cedera patah kaki juga dulu. Oh iya iya iya. Pemain iya. muda juga. Tapi serangannya Ramsey masih bisa bersuara lah dia di Juventus sekarang kan. Iya. Dan dia jadi pemain timnas juga. Timnas apa sih dia Wales kalau nggak Wales, salah ya. maksudnya kalau mau menambah-nambahin pemain Arsenal. Ya udah sekarang kita gini aja deh, bahas pemain MU aja deh. Emang ada Bob? Ada. Yang kayak gitu juga nasibnya. Yang naga jadi cacing. Namanya Federico Kiko Makeda. Wah, ini keren nih orang ini nih. Kenapa harus gitu? Tadi aku gak gitu rasanya. Nah, pemain ini pernah bersinar. Yang debutnya itu adalah saat itu MU harus menang nih. Pertandingan Ya, yang harus terakhir, menang ya. lawan Aston Villa tahun 2009 nih Premier League nih. Dan pada menit-menit akhir ternyata dia ini mencetak gol Spektakuler golnya tuh. spektakuler dari jarak yang lumayan jauh. First time tuh. First time dan jaraknya 20 meter dan bahkan dia digadang-gadang menjadi next Cristiano Ronaldo. Yes. Padahal menurutku next Nani sih dia. Sayangnya nih Makeda nih setelah pertandingan itu jadi kayak punya star syndrome gitu lah. Jadi Nah, ini nih. pas di interview dia omongannya kadang suka apa sombong, angku gitu-gitu ya. sampai si Vergi ini melarang nih si Makeda ini kalau mau diinterview jangan Makeda lah, jangan Makeda, ini aja Nani. Ini star syndrome kayak itu ya, kayak seleb TikTok kali ya. Bowo TikTok. Sampai dia bikin ini acara sendiri. Si Makeda ini. Cara nendang 20 meter. Dan akhirnya setelah dia star syndrome gitu-gitu dan akhirnya dia dipinjamkan ke tim-tim Bundesliga dan mungkin sampai sekarang dia masih di Panathinaikos dia main sekarang. Panathinaikos Yunani ya. Iya, berarti memang ya. dia orang Yunani sih. Kan Itali. Dia orang Itali, dia Oh, Itali, iya. dia Italia. Orang Italia. Oh iya. Itali. Enggak ada huruf Y-nya. Enggak ada huruf S-nya juga nih, Makeda nih. Kayaknya nih. Federico Kiko Makeda bukan orang Yunani kayaknya nih. Yang ada TH ya. Senang lu Oh, dia sekarang masih main di Panathinaikos. Masih main. Dan dia. masih punya program sendiri. Dengan jarak jauh. Dan saya pernah menjadi the next Cristiano Ronaldo. Iya. Itu dia. Dia di sana masih dipuja-puja tuh. Terus ada lagi nih pemain MU lagi nih. Namanya Adnan Januzaj. Oh, ini keren. Iya, keren memang. Iya. Dan ini
saat itu Dia angkatannya Lingard. iya, Bu. Iya, angkatan Lingard. Iya. Nah, dia itu dulu yang ngambil kan Vergi ya. Ya. Dan waktu diganti Moyes itu dia masih sering main tapi dia sulit bersaing ya saat Di Maria datang di era Van Gaal. Iya, itu dia Di Maria. Dia itu pernah juga dipindamkan ke Dortmund, Sunderland dan tetap aja minim waktu main dia. Sampai akhirnya ya dia menjadi legenda MU aja sih. Aku pernah main di MU. Ini apa di CV-nya? Aku pernah main di MU. Aku pernah menjadi the next Ronaldo. Sama kayak Makeda. Aduh. Tapi dulu juga saya fans MU ya. Saya juga ngelihat wah, ini kayaknya oke nih pemain ini dan dia langsung masuk timnas Belgia kan saat itu kan dan Belgia lagi golden teamnya tuh waktu itu tuh masih muda-muda tuh. Ternyata ya itu mungkin ya faktor star syndrome lagi kali ya. Terus Rentet tubuhnya ringkih juga kali ya dia. Yoi. Dia Dia memang kecil kurus kan, ya, kurus orang-orang kecil yang kayak Lingard gitu kan, kecil-kecil gitu. Kan. Iya. Masih main di Sociedad kalau nggak salah. Siapa? Adnan Januzaj. Oh iya. Oh iya, dia masih main Sociedad. Kalau ya. nggak salah Real Sociedad. Sociedad ya masih main dia, ya betul. Terus ada lagi nih, Siapa nih? Memphis Depay. Wah ini nih aku paling ini pembeliannya Van Gaal kalau nggak salah yang paling aku benci ya beli dia ini sebenarnya. Udah lama tuh LVG tuh. Udah lama dia. Dia the next juga dan dia langsung pakai nomor 7 kalau nggak salah ya. The next apa nih? Semua the next. Dia the next Alex Ferguson kayaknya dia. Memang tuh banyak orang yang kayak mainnya mirip-mirip Ronaldo sih. Bukan Nani. Ya, Nani termasuk yang mirip Ronaldo. Dan ini tapi dia itu memang mirip-mirip kayak siapa ya yang pemain tapi kayak hip hop banyak gaya gitu-gitulah. Si Depay inilah. Dan dia main dengan jersey 7 Kayak uyak-uyak kali ya. Jersey 7 nomor 7 di MU itu sakral enggak sih? Sakral. Dan dia main pakai jersey nomor 7 di usia 22 tahun. Dan itu memang lebih ke attitude ya kalau zamannya ya ini apa Memphis Depay itu kayak yang Rooney pernah bilang ke dia kalau pergi-pergi jangan pakai barang-barang mewah gitu ya kan. Tapi dia tetap pakai Jangan pakai sendal Supreme gitu kali ya. sendal Supreme atau batu bata Supreme. Batu bata Supreme di bawah-bawah gitu. Iya. Ngapain coba? Buat apa? Batu bata Supreme di bawah. Depay cuma mengemas 7 gol dalam 53 pertandingan dan itu untuk seorang striker itu ya. Kan dia nomor 7 gol. Emang tujuannya dia adalah 7. Sama kayak Van Persie waktu nomor 20. 20 gol ya dia. Iya, Ya, iya. kan kayak gitu kan dia kan 7 nomor 7 gol aja. Ngapain lebih-lebih? Oh gitu. Iya. Ternyata ada ininya filosofi. Ada ya. filosofinya. Tapi sekarang ya semoga dia bersinar di Barcelona lah ya. Di timnas juga mulai bersinar sih. Ya. Dia penyerang andalannya Belanda ya sekarang Setelah ya. Belanda pernah sempat nggak lolos, ternyata dia malah jadi makin bagus. Mungkin dia persiapan main sama Hyuga dulu. Kan Hyuga pernah latihan di atas gunung kan waktu mau. Ini ada nih. Kalau selesai di MU nih aku juga nge-highlight pemain yang namanya Alexander Pato. Oh iya. Waduh ini pemain serem banget. Ini juga salah satu sebenarnya aku ada dua waktu itu. Kalau nggak Pato El Shaarawy, tapi El Shaarawy lumayan bersinar lagi sekarang nih bersama AS Roma kan dia kan. Nah kalau Pato ini kan dulu wonderkid AC Milan, terus dia nih katanya jatuhnya itu karena ya dia star syndrome. Dia dari Brazil terus pindah ke Itali. Ganteng, kaya mendadak, OKB dia nggak kuat mental, mungkin dia main trading juga kali dia jatuh. Binomo. Kayak gitu, tapi apa namanya? Dia katanya juga pernah dikasih majalah Playboy ya sama si Ronaldo botak itu ya. Iya, ada ceritanya nih. Iya, jadi dia suruh milih lo mau ikut kelompok gua apa ikut kelompoknya si kakak yang religius. Yang religius. Akhirnya Pato memilih kan sama-sama Brazil kan tuh kan, dua Brazil, yang satu nih Bandul, yang satu ini religius. Akhirnya Pato memilih mengambil buku Playboy itu, majalah Playboy itu dan menjadi grupnya si Ronaldo Nazario itu. Kayak gitu. Nah, ini juga dia cedera terus akhirnya mentalnya turun, menurut rumahnya turun juga. Tapi ternyata ada fakta lain yang ngomong kalau Pato itu nggak bisa bertahan karena pressernya dia kayak gitu. Nah, kemudian juga Pato akhirnya ke Liga Cina,
Ya kan dia di Liga Cina. Terus ya akhirnya dapat duit lah Liga Cina. Yang penting dapat duit, dapat cuan lagi kayak gitu. Tapi aku punya kenangan buruk sama pemain ini. Di PS. Bukan. Oh bukan, pikir di Dia PS. di Liga Champion pernah ngegolin ke Barca yang cepat. Pernah cepet banget, iya. Yang Betul. nggak sampai 1 menit. Yes, Dan langsung. itu gol paling cepat. Iya, gol paling cepat. Itu fenomenal banget itu. Wah, Pato luar biasa. Itu waktu lawan Barcelonanya Pep Guardiola kalau nggak salah ya. Langsung oper-oper langsung gol kayak gitu. Itu kipernya siapa dulu? Barca kipernya Ada lupa aku sih. si ganteng itu. Siapa? Valdes, kipernya Valdes. Mentang-mentang main MU di MU juga dibilang ganteng. Tapi aku pembelian MU nggak suka tuh Valdes sebenarnya dia. Itu gini ya, Barca itu punya pemain hebat-hebat. Cuma satu yang nggak hebat, Valdes. Itu sih aku tambahannya Pato. Kalau aku Arthur Pato. Kalau aku sama yang dari seri A Kutukan juga sih. 23. Apa nih? Kutukan 23 juga. Adrian Mutu. Wow, pikir Adrian Malarangeng. Tua banget ya. Kayak Bukan, itu kan Adrian Malarangeng. Napitupul. Itu orang PDI. Oh iya. Yang ini Adrian Mutu. Pemain asal Rumania. Ini mulai Lawas banget nih. lawas banget ya. Heeh. Ini mulai dikenal pada tahun tanggal 18 Februari 2001. Gua apal Bob tanggalnya apal. Diapalin tuh. Ditulis. Baca banget sih. Oh, hari ini tanggal 18 loh. Oh iya. Oh, tahun 17. Besok kita memperingati berapa belas tahun nih? Iya. 23 tahunnya. 22. 21 tahunnya. Ya. 2 golnya Adrian Mutu Iya, di besok. Hellas Verona. Hellas Verona awalnya Iya, dulu iya. dia. Iya. Saya tuh Verona main sama 10 pemain doang. Oh, kartu merah ya satu Lagi ya. ketinggalan 1-0. Mutu masuk, Hah? super sub bikin gol 2. Wah. Di Parma nyala banget, dia main 36 kali dan bikin 22 gol. Top skor tuh kayaknya tuh dia tuh. Nah, cuma semusim doang di Parma, dibeli sama Chelsea. Aduh. ini dia nih. 2003 berarti. Tapi dapat nominasi Ballon d'Or waktu itu ya. Iya, dia dapat 23 shortlist name. Nah, mulai dari dia dibeli Chelsea ini nih, nggak tahu gimana waktu umur 23 tahun, dia kan dibeli Chelsea kan, dapat nominasi Ballon d'Or segala macem. Dia pakai kokain, pakai narkoba. Oh, ini dia nih. Mutu si narkoboy. Weh. Ini gitu kali Mungkin dia. zaman dulu belum ada senja ya. Jadi pelariannya itu. Kokain ya. Iya. Kokain. Nah, habis itu dia juga nggak akur sama Jose Mourinho yang bikin dia terus mungkin ya pakai kokain itu. Iya. Nah, terus dia dilarang main 7 bulan sama FIFA, dituntut sama Chelsea karena dia dibeli tapi habis itu nggak bisa dipakai kan. Ya. Iya, mahal dia belinya ya. Dan dia harus nebus denda penalti 17 juta euro. Terus karirnya mulai redup. Iyalah miskin dia jual barang tuh pasti dia tuh. Dan dia lagi-lagi dia cover lagu. Di suaka lagi ya. Gak perlu. Ketika dia di 7 bulan, dia langsung cover lagu Triswaka lagi. Itu sekarang, sebelumnya dia sempat nyoba juga Kretek Abal-abal. Supaya YouTube-nya naik. Yang penting konten lah ya, dia. Yang penting dia pokoknya dia cari-cari lah konten tuh. Mukbang juga dia kayaknya ya. Sempet juga pamer-pamer duit juga. Iya. Bagi uang ke tukang ojek di sana. Iya. Ya aduh. Oke, terus Adrian Mutu ini sempat hidup lagi namanya sama Fiorentina. Oh iya, dia balik ke Liga Iya. Italia. Balik lagi ke Liga Italia, sempat kena masalah lagi pas sama Fiorentina, yaitu kasus doping. Dia terbukti pakai doping. Terus dia dilarang main selama 12 bulan. Tapi minta maaf, langsung dimainin lagi sama first team Fiorentina. Oke, dia waktu 12 bulan ngapain dia, Bob? Ya itu bikin YouTube. Sempat bikin podcast juga. Oh iya. Sempat dia ini loh. Nama yang paling kamu gak sukain. Nah, gitu loh. Bikin gitu loh dia. Sosial sering. eksperimen. Nah, sosial eksperimen juga dia bikin gitu sama juga. berapa outfit lo gitu. Sama dia katanya juga pernah ini ngeprank di acara nikahan. Waduh. Pura-pura jadi jadi gembel gitu kan. Terus dia sering bikin kayak gitu ya. Waktu 12 bulan dia emang tutorial gitu. Dia juga sempat Dia juga react video. Oh iya, react video dia juga ya. YouTube Rewind dia react. Iya. Wah, ini gua Kasian. Oh, yang itu Rewind dia juga nge-react juga ya. react juga. Sempat dia juga ini dia apa?
balap liar. Dia sempat nyoba balap liar juga. Sempat balap liar. Oh iya. Drag race dia. Drag race juga. Sambat ini dia apa katanya? Itu bikin sepeda tinggi itu loh dia juga. Dia salah satu anggota sepeda tinggi gitu. Dia juga sempat custom itu terus dia main itu gitu di Inggris sana. Kan lagi awal-awal terkenal tuh saat itu tuh sepeda-sepeda tinggi di Inggris. Sebelum Brompton, jauh sebelum Brompton itu dulu. Kayak gitu dia. Sama dia ini apa jadi pawang-pawang binatang juga sempat. Kayak Panji. Iya, kayak Panji. Sama pawangnya itu siapa? Atau lagi tuh ada pawang yang ganteng juga tuh kayak gitu juga dia pawang-pawang binatang kayak Panji gitu. Di bulan terakhir sebelum dia di bulan terakhir sebelum dia main lagi di Fiorentina, dia sempat ini juga ikut custom fest. Oh pas akhir tahun ya. Dia ngerombak motor Mega Pro. Jadi dia dulu pernah beli Mega Pro waktu SMA. Dia buat apa itu? Buat ini motor metik. Menang untungnya dia. Oh benar. Dia bisa berubah motor gigi jadi metik. Itulah. Adrian Mutu.